شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Salam dan salawat juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimakumullah. Jadi tugas pokok dari setiap pengurus AMC, kepengurusan AMC maksud saya adalah memakmurkan masjid. Dan pada saat ini sampai masjid nanti terbangun, ada tambahan tugas yaitu membangun masjid. Jadi strategic planning dalam hal pembangunan masjid insya Allah akan kita bicarakan malam ini, dan hal ini sangat penting kita bicarakan secepatnya karena berkaitan dengan fundraising dan fundraising yang terbesar dalam setiap tahunnya yang bisa kita lakukan cuma tinggal hitungan berapa minggu lagi, yaitu pada Ramadan insya Allah. Kemudian ada satu lagi strategi planning yang harus kita lakukan untuk memakmurkan masjid. Insya Allah akan kita lakukan in due time. Hal ini penting namun tidak terlalu urgent karena sebenarnya kita semua sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka memakmurkan masjid. Jadi yang kita perlukan adalah cuma menyatukan persepsi. Jadi insya Allah kami mohon kepada semua pengurus, terutama komite yang berkaitan dengan fundraising, untuk nanti melihat dengan sama target-target minimal fundraising kita, dan kemudian kita insya Allah bekerja sama secara maksimal untuk mencapai target tersebut. Jadi rekomendasi dari meeting kita malam ini insya Allah akan saya bawa ke BOD, walaupun BOD di sini teman akan kita bahas lagi dan untuk mendapatkan persetujuan BOD, dan setelah disetujui oleh BOD, dokumen ini akan kita jadikan referensi dari seluruh kegiatan fundraising kita selama periode ini, dan insya Allah akan kita serahkan ke pengurusan berikutnya sebagai pegangan awal bagi mereka dalam program fundraising mereka. Dan ya insya Allah yang karena Mas Denny sebagai lead daripada strategic plan committee, insya Allah saya serahkan ke Mas Denny untuk lead meeting ini, dan karena waktu kita terbatas, jadi mohon Mas Denny diselesaikan semua presentasinya dan apa yang ingin dikatakan. Setelah itu berdasarkan waktu akan kita buka tanya jawab. Gitu ya Mas ya. Silakan Mas Denny. Ya. Terima kasih Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu bersama. Joseph, can I talk like a combination between Indonesian and English? Yeah, that's fine. Yeah, that's okay. I'll be able to understand, inshallah. Okay. So, hari ini kita akan berbicara mengenai strategic plan IMC ke depan. Saya usahakan meeting kita selesai tidak lebih dari 1,5 jam, ya antara 1 sampai 1,5 jam. Jadi agenda hari ini adalah introduction 15-20 menit, kemudian discussion 30-45 menit, dan Q&A 30 menit. Atau round table ya, Q&A juga. Meeting purpose, introduction. Jadi tujuannya meeting hari ini adalah to provide guidance on IMC long-term plan antara 7-8 tahun dari financial perspective. Jadi strategic plan yang lain misalnya seperti begini. Like let's say IMC wanna build Hafiz school in 3 years or 4 years. It's not going to be discussed in this meeting. Okay, so we're just going to discuss from financial perspective.
Kemudian juga untuk mendiskus diskusi tentang short term goal. Yang berikutnya adalah to create high level framework for IMC committees. And then to identify opportunities and challenges. And to present action item recommendation. Nah, fungsi dari Finance Committee sendiri adalah untuk membantu BOD dan komite mengerti financial history, data, key assumption, and trend that may impact future progress. And then to connect IMC long-term plan into reality. And to advise board of director on critical decisions such as a large fundraising attempt, capital expenditure timing, new finance policy, dan juga untuk minimize risk or capture new opportunities. Untuk planning challenge IMC, yang kita ketahui bersama adalah dari pengalaman kami, IMC tidak memiliki master plan dari sejak pertama kali berdiri di 2012. Jadi IMC hanya melakukan construction project as it goes once fundraising goal has been met. Contohnya apa? Seperti solar light, new carpet, extension room, atau yang barusan terakhir adalah parking lot, retention plan, dan drainage project. Kemudian challenge yang lain adalah committee members unwillingness to start a plan using an unsupported projection, resulting a vicious circle. Contohnya apa? Seperti ini. It needs fund to hire an engineering drawing a blueprint with accurate project costs. Okay, but meanwhile, we can run a fundraising to make money to receive donation without a target. So, who should go first? Should we go a fundraising first, or should we go with accurate projection costs? Nah, di Strategic Planning 101 sendiri adalah, although one of the fundamental strategic plan has to be right from the start, and it's difficult to plan with limited available data, the more important thing is to have a consensus and engagement of all stakeholders on high-level plan. Strategic plan sendiri is the same as destination on your GPS. Before you go, you need to define the destination. But once you're on the road will change depending on the traffic flow, weather, or something else, but you will get there anyway. Contohnya seperti Anda mau ke Woodlands dari Sugarland. Pertama, Google Map menunjukkan lewat 59, lewat Beltway 8, kemudian 45. Tapi di tengah jalan ternyata ada traffic accident. You have to go to 610, for example. 59, 610, and then all the way to 45. But you will get anywhere if you know where you go. That's why strategic plan we need to have a strategic plan. Benefitnya of having a strategic plan is also it can clarify priorities. Juga dapat membantu untuk mengalokasikan resource dan menciptakan mekanisme untuk mengevaluasi progres. Nah, untuk strategic strategic plan yang akan kita discuss hari ini, approach-nya adalah finance sudah berbicara sebelumnya dengan Brother Harry Prasidi, BOD overseeing construction project pada hari Kamis lalu. Kemudian juga berbicara dengan Brother Yusri sebagai investment manager pada hari Kamis, hari Jumat lalu.
Nah, karena limited data, kami memakai Brothers Rami New Masjid Construction Cost Data yang dipakai untuk proposal tahun 2018 sebagai starting point. Jumlahnya 3,4 juta untuk sekarang ini. Ya, sekarang ini. Kemudian dari situ kita analyze dan kita bagi-bagi jadi 3 fase yang juga mentransaksi menjadi 3 main fundraising goal. Nah, tidak masalah apakah estimate cost itu nanti accurate or not. Kalau kita pergi sekarang, kita akan adjust short-term plan. Begitu reliable data, accurate data dan reliable tersedia. Ya, jadi kita akan adjust seperti filosofinya sama seperti GPS tadi. Begitu kita udah tahu tujuan kita kemana, kita bisa lewat yaitu lewat jalan manapun, merubah rute, tapi akhirnya kita sampai ke tujuan terakhir. Nah, sebelum kita bahas ini, saya ingin presentasikan dulu itu kondisi keuangan IMC. Ya. Kondisi keuangan IMC sekarang adalah seperti Bapak-Bapak lihat. Ini seperti yang dilaporkan kemarin. Kas kita untuk construction fund adalah 115. Tapi untuk parking lot 40.000 ini perkirakan akan habis tinggal 118. Ini ya. Di laporan kedua yang namanya flash report ini akan habis $118. Nggak ada sisanya. Tapi untuk yang kedua ini 75.000, pemakaian yang tersisa hanya tinggal 1.500. Jadi ada sisa terakhir nanti sampai akhir bulan ini ada leftover 72.000. Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ini dulu ya. Yang saya nggak mau loncat-loncat dulu. Untuk yang building improvement seperti ini dan general fund seperti ini, kita akan diskusikan di lain waktu mengenai strateginya bagaimana. Tapi yang jelas targetnya tidak akan mengurangi jumlah dari saldo awal 2021. Begitu juga akan berusaha lebih di akhir tidak akan mengurangi dari saldo akhir 2020. Jadi saldo akhir 2021 proyeksinya akan naik. Ya. Nah, ini sekarang hitung-hitungan untuk Masjid Construction Breakdown. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan data-data yang dibuat oleh Brother Rami, yaitu sejumlah 5.100.000, di mana 5 juta ini 1 jutanya kita bisa disregard karena ini parking lot ya. Totalnya 4 juta something, tapi kontraktor cost di sini yang kita pakai untuk asumsi hanya desain sama permit 2 ini aja. Yang lain kita disregard. Ini 2 ini. Nah, kita masukkan semua di sini.
totalnya menjadi 3,4 juta. Nah, kemudian dari ini suggestion dari finance, untuk fase pertama, pengeluaran ini kita bagi-bagi hanya untuk desain, permit, dan concrete foundation. Sebesar 338, atau total fase pertama, construction, akan menghabiskan 490.000. Kemudian fase yang kedua, yaitu structural. Semua yang di-highlight orange ini adalah fase kedua, termasuk external wall. Kemudian fase ketiga berlanjut, yaitu finishing. Dan yang terakhir adalah external complex, yaitu seperti landscape, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana membiayai ini, fase 1, fase kedua. Dari donation forecast yang sudah saya sampaikan di pengurus 3 minggu yang lalu, seperti Anda lihat, semua ini adalah dari historical data. Kita mengambil projection sekonservatif mungkin. Jadi seperti Bapak-Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, dari conventional donation 234.000 ini jauh sekali di bawah apa yang kita dapat selama 2020. Seperti Bapak-Bapak lihat tadi, hasil real 2020 adalah ini. Totalnya adalah 295.000. Nah, kenapa saya nggak membuat sama seperti 2020? Karena pemasukan besar ini itu terdongkrak dari yang menurut analisa dari finance team itu kegiatan one time event, yaitu proyek soft loan yang dikampanyekan ke beberapa jamaah, dan saat itu beberapa jamaah sangat generous sekali. IMC tidak harus mengembalikan, jadi ada loan to donation conversion yang mendongkrak sehingga menjadi 2395. Jadi kita pakai konvensional mungkin 234 ini tanpa ada one time event. Ya seperti Ramadan ini 100.000 per tahun. Silent fundraising juga kita buat serendah mungkin, ya, sekonservatif mungkin. Dan kalau Anda lihat di sini ada accumulated and balance dari construction fund, bisa Anda lihat 291 ini adalah dari 72.000 dana yang tidak terpakai untuk kompleks improvement, ditambah sisanya Maret sama Desember ada 291 akhir 2021, ditambah 2002, jika forecast ini terjadi benar 234, maka akumulasi unconventional fundraising itu 525 ini bisa untuk menutup fase pertama construction masjid. Kemudian seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, untuk fase kedua di mana dibutuhkan dana 2.380.000 di sini. Itu jika
Bapak-bapak hitung sendiri 234 per bulan, hitungannya kan akan butuh waktu 10 tahun ya. Ya kan? Tapi dari proyeksi saya, juga dibantu oleh Brother Yusri dari Investiklal, pembangunan struktur masjid bisa dilakukan pada tahun akhir 2027 atau awal 2028. Jadi selain 10 tahun, kita hanya membutuhkan setelah fase pertama ini selesai, kita hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Dari mana? Ya dari unconventional ini, donation. Ya. Ini kan balik lagi 234. Tambah 234, tambah 234 ribu, akhirnya 1.175. Ditambah accumulated gain dari Investiklal. Seperti Bapak-Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah akhir balance Investiklal gain pada akhir Februari 21. Nah, itu juga laporan ini juga ada di laporan yang dikeluarkan finance ke jamaah kemarin. Kalau Bapak-Bapak ingat, di sini pada akhir Februari ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa lihat total gain terakhir adalah sebesar ini kan, 30.867. Nah, kalau 30 ini tidak kita keluarkan, kita reinvest lagi, Brother Yusri memberitahu saya ini adalah projection dia sekonservatif mungkin. Setiap bulan akan naik lagi di sini. Jadi 2027 sendiri itu bisa 504.000 dalam 1 tahun. Nah, pada saat itu, ini adalah accumulated gain kan. Kita kumpulkan di sini, begitu mencapai 1,4, kita keluarkan bersama-sama dengan conventional donation, totalnya adalah 2.600.000. Jadi, rencana masjid, selain butuh waktu 10 tahun dengan Investiklal yang akan memberi kontribusi 55% di sini, dari total 2.600.000, kita hanya membutuhkan 6 tahun. 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kemudian untuk fase ketiga, yaitu 485 ini, hanya dari conventional gain, sementara investment dari gain dari Investiklal akan kembali lagi 0, dan kita asumsikan 40.000 lagi pada saat 2028 ini. Dan ini fase ketiga bisa dikerjakan pada akhir 2028. Sampai sini ada pertanyaan? Does anyone have any question? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Kemudian saya mencoba balik lagi ke presentasi saya. Fundraising highway. Apa kira-kira challenge-nya dari fundraising? Menurut perkiraan kita, future online fundraising itu mungkin akan menghasilkan donasi yang lebih sedikit dibanding tahun lalu. Karena efek unemployment tahun lalu itu belum terasa. Kita baru merasakannya tahun ini. Gitu. Jadi suggestion dari Finance Committee adalah kita perlu melakukan upaya mencari donation dari lain, misalnya seperti out of state, Texas,
dan non-Indonesian donor. Ini seperti yang concern yang kita sampaikan di meeting pertama, kick-off meeting di IMC, bahwasanya saya mengusulkan supaya non-Indonesia juga dilibatkan untuk menjadi pengurus, bukan artinya menjadi anggota BOD, menjadi pengurus untuk ikut juga merancang program lekah. Entah itu nanti akan berhasil atau enggak ya, terserah komite yang bertanggung jawab di bawah DMI. Kemudian adalah cara yang lain adalah meningkatkan target on-site fundraising seperti Istiqlal Fair contohnya. Kenapa? Saya lihat dari pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh US government, ada kemungkinan herd immunity American itu tercapai akhir summer, late summer. Jadi ada chance gitu. Kita bisa ketemu lagi lewat Istiqlal Fair, tapi pengurus IMC juga sebaiknya punya kampanye vaksin sendiri gitu. Jadi kemarin saya sempat diskusi sama Mas Eka dengan Brother Yusri. Alhamdulillah Brother Yusri bersedia untuk jadi ketua lead ya untuk task force vaksin campaign. Saya lihatnya mungkin tim ini ya antara 4-6 orang gitu ya, yang isinya mungkin akan diskusi tempat-tempat mana yang open dan siapa-siapa aja yang sudah vaksin. Jadi bikin statistik juga supaya teman-teman yang jamaah Masjid Istiqlal juga makin termotivasi untuk ikut vaksin. Dan aturan soal eligibility itu selalu berubah. Saya yakin nggak akan lama lagi vaksin terbuka untuk semua adult, karena Biden sendiri pernah bilang sebelum Mei itu stok vaksin untuk adult itu akan tercukupi. Gitu. And then the next item is find new fundraising program ideas by inviting new volunteers to participate. And then capitalize Istiqlal properties to increase jamaah engagements, such as teen publication at Istiqlal app, food drive at Masjid Komplek, gotong royong, dan lain sebagainya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman sekalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Bang Zulfan mungkin ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sambil nunggu bapak-bapak ibu-ibu lain, sedikit pertanyaan dari saya. Yang pertama, terima kasih sekali atas inisiatif Mas Denny, baik dalam masalah vaksin tadi ataupun dalam masalah membuat proyeksi pembiayaan Istiqlal, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang melihat proyeksi ini berbesar hati dan berkeyakinan insya Allah bahwa masjid yang sama-sama kita idam-idamkan itu akan bisa kita bangun insya Allah. Pertanyaan Mas Denny di mana di awal di proyeksi tadi, minta tolong di proyeksinya Mas Denny ya. Itu ada yang 0076 without spending, yang Amerika without spending, yang ngerti lah. Yang itu maksudnya apa nih Mas Denny? 0076 without spending. Ya, ini adalah jika account
construction fund kita tidak kita keluarkan apa-apa, jadi kita tumpuk donation. Jumlahnya adalah seperti ini. Gitu. Begitu juga dengan Ameritrade. Ini hanya statistik aja, Mas. Oke, ya ngerti. Kalau mau ngerti jumlah nanti akhirnya setelah pengeluaran ya ini kan. Ini saya udah buat. Misalnya 575 ini akumulasi 2 tahun. Kemudian kita keluarkan, berarti kan balance-nya 0. Nah, ini angka donation untuk 2023 aja gitu. Oke. Terus ditambah ini untuk donasi akumulasi 2 tahun. Akumulasi 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Ini dana konstruksi yang dari kota donasi sudah masuk sini ya, Mas Denny ya? Sudah. Kan Friday Pray, Mas. Posnya itu? Friday Pray ini. Oh, Friday. Oke. Average per month ini 600. Jadi setiap sekali setahun adalah sebesar 6.000. Oke. Jadi mudah-mudahan kita melihat itemize daripada fundraising ini, mudah-mudahan kita semua bisa memikirkan alternatif fundraising di luar daripada yang sudah di list, sehingga bisa mempercepat pembangunan masjid. Salah satu yang bisa saya lihat sekarang misalkan di Friday Prayer itu sekali-sekali kita bisa mengadakan fundraising khusus untuk construction, misalkan menjelang dekat dengan katakanlah fondasi, beberapa bulan sebelum fondasi, ketika angka itu sudah mendekati angka final, bisalah kita mungkin fundraising. Jadi orang melihat ini sudah dekat angkanya, jadi semangat. Salah satu contoh aja. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa come up dengan alternatif fundraising. Ya, terima kasih Mas Denny. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih yang mau ini bertanya? Saya Zulfan. Monggo silakan. Tadi saya dengar suaranya Mbak Ivi soalnya. Iya, nanti belakangan aja setelah Pak Zulfan, Pak Zulfan aja. Ya, monggo silakan. Boleh. Iya. Ya, terima kasih Mas Denny udah mempresentasikan proyeksi untuk financial pembangunan masjid kita. Jadi ini pertama untuk diklarifikasi bahwa ini adalah proyeksi untuk membangun physical masjid saja. Betul kan? Betul. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari proyeksi ini memang terlihat sangat konservatif. Jadi tidak masalah mengenai angka-angka, karena itu tentu bisa berubah, plus minus ya, berubah, ya kan, tergantung situasi dan kondisi, terutama bahwa secara umum kondisi ke depannya itu akan sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu ketika kita memulai ide pembangunan masjid dan memiliki community center untuk masyarakat Muslim Indonesia. Itu sudah kita lihat akan sangat berbeda. Tidak hanya bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Denny tadi, secara financially mungkin itu akan sangat berkurang karena kondisi ekonomi yang berubah, unemployment, dan juga mungkin income orang semakin berkurang. Tapi juga yang perlu kita lihat adalah sehingga kita bisa menyusun strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi, yaitu tentang antusiasme atau minat atau animo dari masyarakat juga yang saya perhatikan sudah bergeser, berubah. Gitu. Antusiasme waktu memulai dulu itu sangat luar biasa. Gitu. Dan kita lihat setelah 10 tahun yang hampir, itu ke depannya kita lihat itu sangat challenging. Itu juga akan menjadi
faktor penentu yang sama-sama harus kita pikirkan, terutama untuk board of director, bagaimana untuk kembali membangkitkan semangat, animo, antusiasme, terutama masyarakat Indonesia, sehingga bisa kembali lagi seperti dahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menjadi tugas BOD yang sekarang adalah untuk nanti sama-sama berembuk, bermufakat, dan menetapkan apakah pembangunan masjid ini akan mampu untuk kita realisasikan 7 atau 8 tahun yang akan datang. Karena ini sangat penting sekali. Ini akan menyangkut juga apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya tentang semangat, animo, dan juga antusiasme dari masyarakat kita. Nah, kalau ini menjadi keputusan BOD nanti, maka yang paling penting adalah bagaimana BOD nanti bisa mengkomunikasikan ini kepada para jamaah. Nah, ini harus, karena ini kan strategic plan ya kita gitu. Jadi harus punya strategi, kita harus kita antisipasi gitu. Kalau udah disepakati memang 5, 6, 7 tahun baru kita mampu untuk mendirikan masjid, itu menjadi keputusan BOD sekarang. Challenge yang berikut adalah bagaimana BOD bisa mampu untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat. Karena tentunya berbeda exciting masyarakat ya. Kalau mendengar bahwa kita akan membangun masjid dalam waktu 2 tahun. Kita akan membangun masjid dalam waktu 7 tahun. Akan berbeda gitu. Makanya mengkomunikasikannya ke masyarakat. Kita akan. Nah, karena ini akan menyangkut projection juga. Gitu. Jadi kaitannya ke projection kita yang sudah di planning di spreadsheet yang dipresentasikan oleh Mas Doni kan setiap tahun sekian. Dan sehingga kumulatifnya saya lihat ini setelah 7 tahun baru kita memiliki dana yang sebenarnya masih kurang daripada 3,6 tadi ya, diproyeksikan seperti itu. Apalagi nanti diperkirakan dengan adanya inflasi, perubahan harga, tentu akan mungkin panjang seperti itu. Nah, itu yang pertama dulu. Baru kemudian nanti setelah itu tim fundraising akan dengan sepenuh hati untuk menyusun strategi bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh BOD. Karena tugas BOD itu untuk menetapkan bahwa tahun ini kita berharap punya target sekian. Kalau seandainya BOD setuju di sini, tentu jelas bahwa target kita tiap tahun adalah seperti ini. Gitu, kalau setuju. Sehingga nanti tim fundraising itu punya ketetapan hati untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang menjadi target kita tiap tahun. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya yang saya sampaikan adalah karena apa? Karena ini mungkin tahun ini kita kalau bisa memiliki master plan yang solid, gitu. Karena mungkin alhamdulillah semua sudah selesai untuk proyek-proyek untuk mensupport aktivitas kita di Masjid Istiqlal itu saya anggap sudah selesai, sehingga dari 2021 ini mungkin kita fokus untuk pembangunan masjid. Mungkin sementara itu aja dulu. Kalau itu pertanyaan boleh, tapi kalau itu sebagai usulan, masukan, terutama kepada BOD itu juga boleh. Karena
seperti Mas Eka buka tadi di awal pembicaraan, bahwa kita harapkan bahwa memang itu yang diharapkan, ada kontinuitas gitu. Jadi kita nggak melihat bahwa siapa yang mengurus pada tahun ini, siapa yang mengurus pada 2 tahun yang akan datang, tidak. Kita melihat bahwa ini kerja yang kontinuitas gitu, sehingga berkesinambungan. Dan kita harapkan tidak akan berubah ya dari tahun ke tahun, karena kita akan kembali ke zero lagi kalau kita berubah. Jadi kita inginkan supaya kontinuitasnya berkesinambungan. Itu sampai terwujud pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zulfan. Yang lain silakan. Pak Denny Nivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, presentasinya bagus dan alhamdulillah spreadsheet yang Pak Denny udah buat kita bisa review bersama-sama. Pertanyaan saya cuma satu ya, mengenai assumption dari kalau di row 2122 ya, mengenai accumulated gain dari Investiqlal. Kalau tidak salah Pak Denny bicara ada limitation of the rule dari IRS kalau realized gain atau earning yang diterima dari non-related non-profit organization donation itu harus di-use untuk funded operation. Nah, apakah yang tadi Pak Denny bilang kan realized gain-nya itu akan di-accumulate and then di-reinvest. Asumsi yang Pak Denny itu, apakah Pak Denny capture limitation of the rule atau memang kita will bypass limited of the rule? Aturannya menurut IRS itu adalah gain tidak boleh ditumpuk untuk unlimited time. Jadi harus dipakai untuk tujuan organisasi non-profit dalam satu accounting term. Nah, accounting term sendiri itu tidak dijelaskan secara detail dengan IRS gitu. Jadi tergantung asumsi kita masing-masing sebenarnya ya, interpretasi saya. Jadi accounting term itu bisa aja kita anggap 10 tahun, bisa juga 5 tahun. Kalau kita melihat ini dana ini nantinya akan kita pakai untuk pembangunan masjid, ya. Jadi kita bisa meyakinkan IRS ya lewat misalnya katakanlah nanti setelah meeting ini BOD bisa membuat misalnya executive order atau executive summary kalau rencana Investiqlal G-nya akan dikeluarkan untuk pembangunan fase kedua misalnya ya. Kalau master plan ini disetujui BOD. Nah, itu aja untuk dokumen arsip dokumen yang akan dipakai BOD yang akan datang itu sudah cukup kuat menurut saya. Kalau misalnya audit ada IRS datang untuk mengaudit karena memang akan dipakai gitu. Jadi nggak akan disimpan terus-terusan. Oke. Dan menjawab. Oke. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat lagi rule-nya verbiage-nya. Itu aja Pak Denny, terima kasih. Sama. Silakan yang lain. Atau kalau tidak ada yang lainnya, nanti kita akhiri dengan round table. Jadi kita kasih kesempatan bicara masing-masing partisipan yang hadir di meeting ini. Monggo, silakan kalau ada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, Raditya. Waalaikumsalam, Mas Radit. Ingin menjelaskan barangkali, bukan menjelaskan atau memberi masukan juga kepada tim finance. Tadi Mas Denny rasanya agak ada dua hal. Yang pertama, sedikit kebingungan tentang siapa yang lebih dulu antara fundraising target atau dengan apa yang kedua, Mas? Pembangunan apa ya kalau nggak salah ya. Jadi apa chicken or egg? Nah, betul. Kemudian pada beberapa slide berikutnya, Mas ini juga membuat suatu proyeksi yang didasarkan atas angka-angka Pak Rami.
Jadi menurut saya yang saya advise ke tim ini, bukan fundraising tapi tim finance pertama kali dan kemudian fundraising berikutnya. Setiap kita mau fundraising sudah harus jelas maksudnya apa. Semisal maksudnya seperti Mas Dani tadi bikin fundraising berdasarkan angka Pak Rami. Berarti Mas Dani sudah punya target, sudah punya angka background. Ini targetnya karena Pak Rami bilang begitu. Nah, jadi untuk membuat masjid, misalnya bisa kita buat fase 4 biji misalnya. Fase pertama hanyalah membuat survei, topografi, serta pondasi. That's it. Fase pertama. Fase kedua misalnya bisa ditambahkan dengan frame. Fase ketiga misalnya bisa ditambahkan dengan dinding. Fase keempat misalnya bisa ditambah dengan listrik dan segala kosmetik. Akhirnya fase kelima bisa dijadikan misalnya dengan pemberian karpet, AC, segala rupa. Misalnya ya, jadi pada masing-masing fase itu sudah harus ada angka, seperti Mas Dani tadi sebutkan, angka Pak Rami segini, ya itulah target fundraising. Nah, kalau misalnya kita membuat fase pertama, membuat pondasi, ya kita sudah harus punya angka dari kontraktor dan engineering, berapa mereka perkiraannya. Itu yang menjadikan target fundraising. Jadi tidak ada kebingungan sebenarnya, Mas. Tidak ada kebingungan antara siapa yang harus berjalan duluan, apakah fundraising ataukah target dari pembangunan. Jadi sudah harus ada angkanya. Kira-kira demikian Mas yang saya ingin sampaikan ke Mas Dani. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Sama-sama Mas Adit. Maksud dari presentasi saya tadi itu sebenarnya adalah waktu finance meminta data ke construction committee, itu ada suggestion kalau kita menunggu informasi dari arsiteknya dulu, data-datanya yang benar apa, baru kita akan pakai untuk fundraising begitu. Nah, jadi karena kita sudah dekat dengan Ramadan dan juga kompleks fundraising kita juga sudah waktunya ditutup, kita harus membuka fundraising berikutnya dengan pendekatan yang serealistik mungkin gitu, yang mana data-data itu tidak ada kecuali kita memakai data-data yang awal dulu yang kita pakai untuk proposal 2018, yaitu data-data dari Brother Rami seperti yang Anda lihat di screen, yang sebenarnya juga masih belum akurat. Jadi menurut saya untuk sementara ini ya kita pakai ini, karena suggestion dari finance lebih bagus kalau fundraising itu kita bagi menjadi campaign kita bagi 4. Jadi daripada jumlah fundraising kita misalnya untuk masjid 3.500.000 misalnya ya, itu kan jalannya terlalu jauh. Semangat untuk donasi juga mungkin lebih kecil daripada kalau kita bagi 4. Misalnya fundraising yang pertama untuk tahun 2021 sama 2002, fase pertama masjid 4.800. Nah, itu lebih mudah dikejar karena kan 1 tahun aja mungkin kita sampai 50%-nya. Terus yang kedua, kita bisa nutup 100%. Nah, setelah ini ditutup fase pertama, fase kedua kita bikin 2.380.000. Mungkin itu agak terlalu jauh ya waktu kita mulai pertama kali 2024. Dia mungkin awalnya berat untuk dikejar karena masih terlalu jauh kan. Misalnya kita hanya akhir 2024 itu kita hanya mencapai 234 dibandingin 2.800.000. Tapi kan lebih achievable daripada kita kejar dari 2021 ini mulai Ramadan nanti dengan 1 campaign aja, New Masjid 3.500.000. Lebih sepertinya lebih gampang kalau kita bagi fundraising campaign itu menjadi 4 gitu. Jadi seperti propose dari kita, nantinya fundraisingnya akan dibagi jadi 4, yaitu New Masjid Phase 1, New Masjid Phase 2, 3, sama 4. Yang dimana detail-detailnya akan kita
jelaskan juga ke donor. Itu misalnya seperti ini. Nggak apa-apa. Seperti contohnya kemarin waktu kompleks improvement, kita finance waktu itu hanya pasang angka cukup tinggi kan, 60.000 waktu itu. Toh nyatanya juga sekarang hampir 100.000. Kalau Anda lihat di Istiqlal App, ini sekarang Istiqlal App hampir 100.000 kan. Tapi kan kita adjust juga. Turun dari 60.000 jadi 26.000. Sama seperti rencana kita nanti ini. Kalau kita pasang tinggi, lebih mudah memberitahu jamaah kalau nantinya fase pertama itu kurang dari 489 turun jadi nggak tahu berapa gitu misalnya. Mudah-mudahan aja ini nggak terlalu rendah. Mungkin makanya saya juga mumpung di kesempatan ini saya lihat Mas Heri mewakili construction. Mungkin ada bisa ngasih input, Bro Heri. Apakah ini untuk fase pertama kira-kira cukup ya? Assalamualaikum, Mas Denny. Ini Heri ya, saya hanya ada sedikit komentar aja, bukan pertanyaan sebenarnya. Kebetulan saya waktu maksud saya gini, mudah-mudahan nanti dari komite construction bisa memberikan segera bisa memberikan suggestion ke BOD apa yang akan proposal apa yang bisa diusulkan ke BOD untuk pembangunan masjid ini, sehingga angka-angka yang disampaikan dari Bro Denny itu lebih realitas gitu loh, lebih mendekati dengan aktualnya. Tadi sempat disebut juga bahwa saya yang oversee construction committee, sebetulnya itu juga saya belum jelas role saya di BOD sekarang ini seperti apa. Tapi kalau emang saya masih diamanahkan untuk itu, nanti saya bisa meng-guide tim komite construction untuk membuat proposal ini secepatnya. Itu aja sih komentar saya, Mas Denny. Jadi untuk angka-angka sementara ini saya belum bisa komit, dan sampai nanti saya ada meeting dengan komite konstruksi sendiri. Nah, ini kita kembali lagi ke rencana fundraising dan juga rencana capital expenditure. Seperti Bapak-Bapak lihat, kalau kita pakai pendekatan sekarang, di mana fase pertama 525, kita bisa kerjakan mulai awal 2023. Kemudian 2023 sampai 2027, kita ini fundraising terus. Kita nggak akan melakukan capital expenditure gitu. Karena apa? Dari item construction ini, kalau Anda lihat, struktur minaret dom itu nggak bisa dikerjakan. Misalnya kayak struktur, dikerjakan begitu ada uangnya kita kerjakan terus kita tinggal karena nggak ada duitnya. Bisa rusak gitu nanti, kena hujan atau segala macam. Jadi makanya fase kedua ini kita lihat, kita barengkan bersama-sama ini, yang dimana bentuk fisik bangunan tertutup dan tahan dari segala cuaca, dari kerusakan dari akibat cuaca. Jadi intinya dari model capital expenditure ini adalah
pada periode ini yang saya highlight ini, yaitu dari 2023 sampai 2027, itu adalah periode yang terberat untuk pengurus BOD yang masa datang. Karena apa? Dari pengalaman kita, saya juga involved di construction committee, ikut mengawasi ini, cost expenditure. Itu pressure dari jamaah untuk dimulainya parking lot setelah kita 2 tahun fundraising, itu sangat besar sekali. Saat itu hampir tiap hari, tiap minggu, selalu ada pertanyaan, kapan parking lot akan dikerjakan proyeknya. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan, ini kita menunggu 5 tahun. Kita harus meyakinkan jamaah, setelah fase pertama selesai, kita akan menahan proyek construction berikutnya selama 5 tahun. Nah, sekarang kalau melihat fase-fase seperti ini, saya kemarin sempat diskusi sebentar dengan Mas Eka. Ini pertanyaan juga untuk Mas Heri. Kira-kira kalau konkret kita bangun ya di fase pertama, terus setelah itu kita biarkan selama 5 tahun, itu nggak apa-apa ya? Sampai kita baru bisa bangun bangunan fisik. Ya, seperti kita diskusi sebelumnya, Dan, bahwa konkret itu sih kuat ditinggalin di udara terbuka 5 tahun sih nggak apa-apa. Cuman untuk bikin fondasi itu nggak cuman konkret aja kan. Kita harus bikin infrastrukturnya buat konkret itu sendiri. Jadi misalkan mau ada tempat wudhu di mana, itu pipa-pipa yang menembus konkret itu harus sudah disiapin dulu, Dan. Terus aliran listrik yang bakal menembus fondasi itu di mana, itu harus sudah kita siapin dulu. Jadi nggak cuma konkret yang ada di situ, nantinya bakal ada pipa-pipa yang nongol dan segala macam yang lain gitu, Dan. Mas Eka ada pertanyaan lain, Mas? Silakan. Jadi Pak Heri, pipa-pipa atau katakanlah elemen-elemen non konkret yang bisa terpengaruh oleh cuaca itu gampang untuk diproteksikan ya selama dianggurin gitu selama 5 tahun. Ya, mudah-mudahan sih mudah, karena kalau masjid kan nggak seperti rumah gitu. Rumah itu kan banyak ada kamar mandi di beberapa tempat gitu. Kalau nanti untuk masjid kan kebanyakan ruangan kosong. Kemudian tempat wudhu dan restroom itu sebetulnya ada hanya di satu tempat aja gitu loh. Cuman yang itu lagi ya bukan cuman pipa-pipa air aja, pipa-pipa sleeve buat conduit segala macam, itu juga kan mesti diperhatikan. Oke. Nah, Mas Denny, jadi biaya untuk fase pertama itu saya nggak lihat tadi ininya, saya nggak lihat tadi perinciannya. Itu sudah memasukkan review dari engineer kan, karena kita kan sebenarnya plan untuk masjid kan sudah jadi. Desain contingencies ini termasuk planning and drawing, sama permit. Kemudian permit ya. Oke. Termasuk concrete foundation. Oke. Ya, saya mau tanya ini. Jadi tadi memang awalnya itu kan kita mau menentukan apakah kita fundraising dulu, ya kan? Atau mungkin kita tentukan dulu besarnya budget kita untuk membangun masjid. Gitu. Supaya kita. Pak Zulfan bisa bicara keras nggak Pak? Kayaknya agak turun tahun nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Sekarang ya gimana? Ini baru jelas. Itu bagus Pak Zulfan. Ya. Oh bagus ya. Ya terima kasih. Jadi ya mungkin sama-sama kita pahami ini adalah baru model aja ya kan. Jadi rencana model sebagai inisiasi sehingga kita mempunyai gambaran kira-kira nanti bagaimana yang akan mau kita lakukan secara financial, fundraising, dan juga
construction planning gitu, fase 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya gitu. Tadi juga di pembukaan udah di mention tentang apakah kita akan fundraising dulu, baru kemudian nanti pembangunan masjidnya, atau kita hitung dulu besarnya pembangunan masjid, baru kemudian kita buat fundraising. Itu nggak masalah karena ini tentu bisa di-adjust gitu. Cuma satu mungkin yang perlu saya sarankan ke BOD dan kita semua adalah sebelum memulai semuanya, kita sama-sama menetapkan masjid yang bagaimana yang akan kita bangun. Yang bagaimana itu tentu di samping struktural arsitekturnya, yang paling penting adalah biayanya. Gitu. Nah, sehingga kita beranjak dari situ. Nah ini kan tadi kan hanya gambaran aja ya kan, nggak apa-apa, ini udah bagus sebagai awal gitu, gambaran kita bersama. Kalau kita perlu membangun 3,6 masjid, 3,6 juta, maka struktur rencana proyeksi fundraising-nya adalah seperti ini gitu. Tapi saya yakin bahwa kita belum sama-sama menetapkan bahwa kita ingin membangun masjid 3,6. Yang sepengetahuan saya gitu, kecuali kalau sudah gitu. Kalau sudah ya alhamdulillah, berarti kita sudah mempunyai angka yang pasti gitu. Kalau belum, mungkin kita sama-sama tentu nanti akan disetujui dan di endorse oleh BOD untuk menetapkan masjid bagaimana yang akan kita bangun dan masjid yang seharga berapa yang mampu untuk kita bangun. Ini sangat penting sebagai awal. Karena kita nggak mau nanti di tengah-tengah kita panik, kalang kabut, karena mungkin tiba-tiba kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk membangun masjid besar ini. Nah, untuk usulan saya mungkin ya Pak Heri dan tim construction, mungkin ada baiknya survei ke masjid-masjid, ya kan, melihat masjid-masjid ini mengenai berapa harga masjidnya gitu, ya kan, untuk memberikan angka awal aja kira-kira estimasi gitu. Kita mungkin survei ke masjid-masjid dan menanyakan berapa harga masjid itu ketika dibangun sampai selesai. Nah, kemudian kita lihat, kita banding-bandingkan, gitu. Sehingga kita mempunyai harga yang sudah mendekati harga realitas, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Nah, setelah dapat harga-harga realitas, bentuk-bentuk masjidnya seperti ini, nah, mungkin kita sama-sama menentukan nanti yang mana yang kita mampu. Bukan mana yang kita ingin ya, mana yang kita mampu untuk kita bangun masjid untuk Masjid Istiqlal. Gitu. Bukan yang kita ingin, gitu, tapi yang mampu kita untuk membangunnya. Gitu. Nah, itu aja mungkin saran dari saya. Nah, dari situ mungkin baru kemudian nanti kita susun seperti usulan ini, fase 1 berapa, apa-apa aja pekerjaan fase 1, kemudian berapa harganya, kemudian fase kedua berapa harganya, fase ketiga berapa harganya, gitu. Hanya dengan itu nanti tim fundraising mempunyai confidence, keyakinan penuh seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bisa mengajak jemaah sama-sama memberikan zakat infak sedekah untuk pembangunan masjid kita. Karena ini sangat challenging ini. Saya sampaikan bahwa ke depannya tidak hanya kita aja, karena tadi disebutkan bahwa kita nanti akan ke state-state yang lain, mungkin keluar gitu ya kan. Nah, itu challenge-nya sudah ada gitu ke depannya. Gitu. Karena saya tahu teman-teman di beberapa state dan di beberapa kota juga sudah mulai
ya kan, fundraising untuk membangun masjid di tempat-tempatnya masing-masing gitu. Kalau di Los Angeles mereka masih terus untuk fundraising, kemudian di Toronto juga masih terus, ya kan, dan juga di tempat-tempat lain saya dengar mereka juga akan rencana mau membangun masjid juga gitu. Nah ini challenge juga bagi kita. Jadi mungkin itu aja. Kalau bisa pertama kita tentukan dulu berapa harga masjid yang mampu untuk kita bangun. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Bang Sulpan. Seperti penjelasan yang sebelumnya, tujuan meeting dari hari ini adalah kita ketemu untuk membuat konsensus bersama. Jadi harapan saya, kalaupun misalnya seperti ini model yang saya buat 3.400.000 ini katakanlah bukan batas maksimum kemampuan kita, saya kira juga nggak masalah. Karena yang penting adalah short term goal. Short term goal kita apa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk target fase pertama ini, paling nggak kita tahu melangkah kemana dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi 2 tahun ke depan ini kita adalah membuat fundraising goal, target untuk 2 tahun adalah sebesar 525. Ini yang akan kita umumkan ke jamaah. Kita sebarluaskan ke jamaah. Kalau misalnya angka ini juga terlalu rendah atau terlalu tinggi, saya kira juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita pernah melakukan hal yang sama juga. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lupa, kita pernah juga membuat official announcement ke jamaah 2 tahun yang lalu bahwa parking lot kita maksimum 500.000 saat itu kan. Kemudian akhirnya membengkak jadi 800 karena memang banyak yang harus dihitung dengan benar gitu. Jadi paling enggak kalau hari ini target kita kita sama-sama tahu bahwa kemampuan kita untuk fundraising tahap pertama itu sebesar 525, paling enggak kita tahu bagaimana kita melangkah. Kan? Kemudian yang tahap kedua yaitu butuh 5 tahun, itu juga kita perlu membuat konsensus bersama. Dari model ini juga seperti Bapak-Bapak Ibu lihat, bahwa conventional donation tidak cukup untuk membiayai 5 tahun fundraising untuk pembangunan fisik masjid. Diperlukan juga tambahan dana dari Investikal. Karena itu di model ini juga kita melihat bahwa capital gain dari Investikal harus reinvest lagi sampai untuk 7 tahun ke depan. Begitu kita siap dengan pembangunan kedua, fase kedua, baru kita manfaatkan capital gain itu. Dan berikutnya. Jadi seperti Bang Sulfan sarankan, kita harus tahu bentuk masjid yang kita mau. Ya memang harus, tapi waktu untuk itu kan masih banyak. Sebelum kita mulai untuk fisikal masjid, sekarang 7 tahun ke depan, masa kita nggak tahu apa yang kita mau? Kan pasti setahun, 2 tahun ke depan ini kita tahu kan, maksimum berapa gitu. Dan itu akan merubah fundraising strategi kita juga gitu. Tapi at least sekarang ini dari data model yang saya buat ini, paling nggak kita bersama mempunyai roadmap GPS bagaimana kita melangkah ke depan dan bagaimana kita merealisasikan masjid baru kita nanti. Dengan cara apa? Ya, seperti yang kita lihat bersama sekarang.
Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum, Mas Dan. Ini Arifun. Jadi saya cuma mau ini aja, kayak itu saya dengar tadi mengenai pressure dan sebagainya. Jamaah menanyakan, selalu menanyakan kapan mulai dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang lebih bagus untuk bukan menghindari, tapi maksudnya untuk memperjelas bagaimana itu. Kalau kita bukan bikin roadmap, ditaruh di mana ya, maksudnya di ruangan tertentu di masjid yang selalu mengupdate antara program dengan actual. Misalnya ini yang kayak tadi itu wakaf gini. Jadi nanti dia program dengan actual itu ada terus di situ. Itu juga bisa menjadi penyemangat. Misalnya, kita udah 90% memenuhi target dan sebagainya. Itu di samping diumumkan, kalau kita juga bisa melihat bar chart apa-apalah gitu ya, itu mungkin membuat semangat itu lebih tinggi untuk cepat selesai gitu kan. Juga misalnya kayak masa menunggu itu dia tahu, menunggu ini masalahnya begini gitu kan. Ini salah satu contoh aja mungkin bagus juga untuk memotivasi kalau kita pasang antara target dan actual itu selalu update dan orang itu selalu bisa melihat di situ gitu. Kira-kira repot apa enggak? Ini ide yang bagus sekali, Pak. Nanti kita teruskan ke fundraising committee. Ya, karena saya biasanya orang drilling itu ada target drilling sama actual itu selalu tiap hari. Jadi ya seperti ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya pembangunan kayak gini. Jadi orang itu bisa melihat, bisa mendeteksi kalau kita performanya bagus apa tidak, apa. Misalnya kalau kita tahu misalnya baru 50%, jadi ada orang yang kalau gini saya mau cepat-cepat nyumbang biar bisa memenuhi target gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Pak Arifun. Meeting kita rupanya udah 1 jam 15 menit ya. Jadi kita cancel aja round table-nya. Jadi silakan. Jadi buat yang lainnya kalau mau memberi komentar atau pertanyaan. Masih ada berapa menit lagi, Mas Eka? Ya, maksimal 15 menit lah. Kalau masih ada yang ingin komentar. Oh iya, saya mungkin ingin komentar untuk klarifikasi. Ya. Halo? Iya. Halo, dengar? Dengar, Bang. Iya. Iya. Saya tentu berkomentar di sini karena dari structure organization itu saya diminta sebagai tim fundraising yang lead tim fundraising untuk pembangunan masjid, physical masjid gitu. Saya ingin menyampaikan secara terbuka di sini kepada kita semua bahwa saya itu hanya bisa bekerja dan akan bersungguh-sungguh bekerja kalau saya tahu betul, ya kan, apa yang akan mau saya buat gitu, sehingga saya bisa mendeliverinya, menjelaskannya kepada orang seperti apa yang kita inginkan dan kemudian bagaimana kita bisa membantunya gitu. Itu makanya semuanya sebelum kita memulai sudah jelas, sudah konkret gitu. Karena kita sudah belajar dalam waktu 2-4 tahun yang terakhir ini gitu. Ya kan, dan masyarakat tentu masih ingat semua memori itu gitu. Sehingga untuk kedepannya kita punya banyak waktu dan saya sarankan jangan pernah terburu-buru. Kita pelan-pelan saja. Kalau perlu makan waktu 1 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Bahkan setahun sekalipun tidak apa-apa. Lambat selama setahun, asalkan kita sudah mempunyai master plan dan roadmap yang jelas. Nah, yang maksud saya jelas itu adalah kita tahu apa yang mau kita buat, bentuk masjidnya bagaimana, dan berapa masjid
yang mampu untuk kita bangun gitu. Jadi nggak ada lagi yang di awang-awang gitu. Bukan yang kita inginkan gitu, itu beda banget gitu. Nah, dari situ baru nanti kita akan bisa sepenuhnya berkomunikasi dengan para calon donatur kita. Dalam hari ini yang saya maksud adalah untuk fundraising gitu. Angka nggak masalah. Yang perlu itu adalah kepastian gitu. Apakah besar atau kecil, tidak masalah. Tapi kita pasti dan jelas apa yang mau kita buat. Gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan, sehingga nanti itu saja sebenarnya yang saya harapkan. Yang lain-lain itu nanti saya serahkan tentunya kepada yang lain dan kepada BOD gitu. Cuma saya mau berpesan kepada BOD untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan ini dalam rapat-rapatnya, bahwa kita pertama tentukan dulu bagaimana masjid yang mau kita bangun dan berapa harga masjid yang akan kita bangun. Baru dari situ nanti kita readjust model yang sudah dipresentasikan oleh Mas Denny ini. Gitu. Nah, sudah ada model baru yang sudah fix dalam tanda kutip, karena margin error-nya tentu ada ya kan. Baru nanti fundraising kita mulai gitu. Karena terus terang aja, kalau saya fundraising tidak akan dimulai kecuali kalau itu sudah jelas gitu. Nah, kalau saya gitu. Jadi mungkin untuk mengklarifikasi dan ini sebagai input kepada BOD, kalau itu semua sudah jelas, baru kita mulai fundraising. Karena bagi saya personally tidak masalah itu takes time 1 month, 2 month, 3 month, bahkan 1 tahun sekalipun, asalkan kita sudah mempunyai master plan yang fix. Gitu. Itu aja mungkin yang perlu saya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Sul. Insya Allah semua masukan yang sudah diungkapkan pada hari ini dan juga kemudian kalaupun ada melalui teks akan dipertimbangkan dengan sangat serius baik oleh BOD maupun oleh eksekutif nanti. Dan kalaupun ada hal-hal yang masih akan menjadi pertanyaan akan kita komunikasikan, tanyakan langsung dengan komite terkait insya Allah. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita cuma punya waktu 8 menit lagi. Silakan penanya atau penyumbang saran terakhir. Saya bisa dengar saya? Pak Bambang? Ya. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi nggak dengar, saya di mute. Terima kasih Pak Denny, Pak Eka, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Satu hal yang ingin saya komentari masalah fase 1. Fase 1 kita dimulai itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang BOD sekarang ini kan udah BOD yang ke-5 sejak kita berdiri kan. Nah, yang fase 1 yang $0,5 juta ini, itu apa? Fase 1 yang sisa dari fase 1 yang awal dulu kita tetapkan. Itu satu. Yang kedua, ada nggak rekam jejak? Kalau tadi Pak Denny istilah ada pakai GPS, ada nggak breadcrumb? Rekam jejak kita sejak 2001-2002, berapa duit yang sudah terkumpul, berapa yang actual spend, dan fluktuasinya itu. Jadi ini kan diproyeksi 2022 sampai 2028. Tapi yang 10 tahun terakhir, untuk kita sampai ke titik hari ini, posisi kita hari ini itu harusnya ada rekam jejaknya juga gitu loh. Mungkin kalau kita bisa sama-sama presentasikan, kita lihat ke belakang dan kita bandingkan dengan apa yang kita punya saat ini. Baru ke depannya kita lihat ternyata fase 2 itu lebih sedikit dari fase 1. Atau kemarin pembelian tanah itu dianggap fase 0. Nah, makanya saya nggak tahu, ini nggak jelas. Fase 1 hanya $5,5 juta ini kayaknya hanya sisa dari fase 1 yang inisial kita tetapkan. Terima kasih. Saya coba menjawab ya Mas Eka ya. Ya, silakan. Mengenai fase pertama pembelian masjid,
Kemudian parking lot itu juga ada istilah fase pertama. Fase pertama itu sebenarnya konsekuensi dari IMC tidak memiliki master plan. Jadi kita bebas gitu loh, memberi nama. Kemarin membeli masjid itu fase pertama. Terus kemudian parking lot itu untuk parking lot tapi fase pertama. Karena parking lot itu juga nanti ada fase kedua tapi hanya untuk parking lot. Sementara yang ini, yang Bapak Ibu saksikan, ini adalah fase pertama untuk new masjid construction. Nanti bisa di-align, hanya masalah istilah aja. Kalau IMC sudah mempunyai master plan, ya kita bisa supaya seragam, kita bikin alignment yang benar yang gimana gitu. Terus kemudian soal rekam jejak, projection saya ini itu berdasarkan data-data terakhir, yaitu hasil donasi 2020. Saya kira saya nggak bisa pakai 2018 atau 2019 sebagai baseline ya, karena asumsinya berbeda-beda dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tahun terakhir. Lebih bagus untuk projection ke depan itu selalu memakai tahun yang terakhir. Ya, tapi Itu planningnya dari Brother Ramis itu kan yang didesain 2017 dan 2018. Iya, ini dari data 2018, Brother Rami, yang belum tentu benar juga. Dan kita memakai ini karena ini data yang sekarang available gitu. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuannya meeting sekarang itu untuk membuat program fundraising yang akan kita lakukan gencar dalam waktu 1 bulan lagi, yaitu Ramadan, yang mana kita perlu guideline, perlu GPS. Jadi kalau yang paling sederhana aja kita nggak ada, ini saya percaya nanti suatu saat juga akan berubah lagi, tapi nggak ada salahnya kalau kita masukkan sebagai framework. Jadi rencana jangka panjang dari 2022 terbagi 4 fase ya seperti ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Di tengah jalan nanti berubah lagi karena mungkin misalnya fall 2021 ternyata kita udah punya blueprint tentang masjid ya. Dan ini akan berubah. Nggak jadi 5 tahun lagi atau hanya 4 tahun ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting kan kita punya master plan-nya gitu loh. Ini bisa kita anggap di GPS. Gitu, Mas Bambang. Apakah ada pertanyaan lain? Oh iya, saya ingin mengomentari ya. Ini mungkin kita semua yang hadir di sini sebagian besar itu terlibat sejak awal gitu ya kan. Kalau dikatakan tidak ada master plan itu juga tidak benar. Dan kita sudah sepakat dulu bahwa kita mempunyai fase-fase juga yang sudah kita dokumentasikan. Jadi saran saya nanti kepada Pak Eka dan POD coba melihat kembali sejarah kita sejak awal, ya kan, sehingga nanti apa yang kita lakukan mulai dari hari ini dan selanjutnya adalah suatu kontinuitas gitu. Jadi bukan sesuatu yang diulang-ulang kembali, sehingga pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi itu akan muncul lagi nanti di masyarakat gitu, sehingga akan membingungkan kita gitu. Kita mempunyai summary executive summary dulu yang kita gunakan sebagai master kita, dan kita juga punya master plan dulu yang di situ sudah jelas bahwa kita mempunyai fase-fase yang jelas gitu. Nah, fase pertama, fase kedua itu sudah jelas dan terdokumentasi gitu. Dan itu penting sekali untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan sejak awal itu adalah suatu kontinuitas gitu. Nah, ini sangat penting sekali gitu. Sehingga tidak ada kesan bahwa di masyarakat ataupun nanti kalau ada pengecekan bahwa apa yang kita lakukan ini scratch dari awal lagi. Apa yang kita lakukan scratch dari awal lagi. Gitu. Nah,
Kalau fase itu sudah jelas bahwa kita fase pertama itu adalah fase usaha untuk pembelian tanah ya untuk bangun masjid. Fase kedua juga ada. Nah, fase ketiga dan keempat juga ada. Di mana saya ingat bahwa tahun 2020 sebenarnya adalah akhir dari fase keempat kita, di mana kita harapkan kita sudah punya masjid gitu. Tapi itu nggak masalah, itu wajar gitu, akan berubah terus gitu. Coba pemakaian fase-fase itu saya mohon kepada BOD, karena kita semua di sini sama-sama sejak awal tahu sejarahnya, untuk dibuat sedemikian rupa sehingga ada kontinuitasnya gitu. Nah itu, jadi per istilahnya itu jelas gitu. Nah, kalau nanti mau diubah, lebih baik nanti dibuat istilah yang baru gitu. Ya, nah, jadi fase itu kan sebenarnya kan urutan periode waktu dalam skala besar gitu, ya kan? Nah, sebenarnya apa yang sekarang ini adalah fase yang keempat gitu, bukan fase satu lagi gitu. Nah, fase keempat ini dibagi-bagi lagi, ya kan? Stage 1 gitu. Dulu istilahnya stage kita bilang. Betul. Fase dan stage. Nah, betul, Pak. Stage 1, ya kan Pak Bambang ya? Nah, yeah. Stage 1, stage 2, stage 3 gitu. Jadi dia ada kontinuitas yang jelas gitu. Itu aja komentar saya. Ini Hivi Pak Denny dengan Pak Bambang. Mungkin untuk istilahnya action item aja kali. Mungkin Pak Bambang bisa share dokumen. Saya ingat sih zaman waktu pertama kali saya join IMC, Pak Bambang pernah buat kayak chart gun gitu ya, gun chart tentang fase-fase. Mungkin bisa di-share ke kita. Jadi nanti kita bisa lihat, jadi kita bisa buat bridging the gap-nya gitu dengan what is the current state gitu. Jadi nanti Pak Denny mungkin nanti kita BOD juga akan bantu Pak Denny untuk make sure whatever we did in tahun 2012 itu bisa di-linkage dengan apa yang mau kita bangun for the new masjid gitu. Jadi nanti biar ya untuk sangat penting untuk buat terminologi, kesinambungan dan lain sebagainya sehingga whoever pengurus yang tahun yang akan datang akan mengerti step-step apa yang mereka akan lakukan gitu. Kalau Pak Bambang punya dokumennya masih ada kan, memang this is our task juga di periode ini, kita harus buat sentralisasi dokumen ya, like permanen dokumen itu yang kita lagi buat untuk make sure semua dokumen-dokumen yang penting kita hosting di satu tempat, jadi nggak scatter di Gmail account masing-masing gitu. Jadi kalau Pak Bambang punya, tolong kirim, nanti kita lihat, kita pelajari, ntar kita bridge gap-nya gitu loh. Itu ada di Google Drive di Sekjen IMC. Jadi waktu serah terima jabatan yang dulu ya, dari Sekjen, saya kan dulu Sekjennya ke yang berikutnya, itu semua termasuk password dan segala macam itu sudah diserahkan. Ya, diserahin lagi loh Pak. Harus saya lihat lagi di passwordnya apa, mungkin udah diganti sama yang baru. Gitu. Iya, pokoknya Pak, nanti offline aja, tolong kasih kita, nanti kita lihat, kita pelajari, dan nanti kita bisa bridge the gap. Itu aja sih Pak Denny dan Pak Eka. Baik, terima kasih semuanya. Ini sudah pas jam 10, bahkan sudah lewat 3. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah seperti yang saya sudah katakan semua, saya sudah catat semua masukan dan juga ada rekamannya. Jadi semua masukan yang ada akan kita pertimbangkan dan sesegera mungkin BOD akan meeting untuk membicarakan masalah strategic planning ini. Jadi Mas Denny, apa yang Mas Denny tampilkan hari ini, kalau ada perbedaan dengan yang sebelumnya yang dikirim, tolong dikirimkan ke saya biar ini akan kita jadikan bahan bahasan untuk BOD. Insya Allah, Mas. Ya, baik. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kesediaan waktu dan segala saran-sarannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan terutama juga diberikan kesabaran
untuk berusaha mewujudkan cita-cita organisasi kita ini insya Allah. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin atas segala kesalahan. Sami.